Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibnu Abdullah ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Berbahagia dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah ujian pandemi COVID-19 yang masih menyelimuti kehidupan kita, di tengah itu kita masih terus dapat beribadah kepada Allah. Bahkan kali ini kita dimudahkan Allah berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah termasuk ahli surga. Karena berkumpulnya kita dalam majelis ilmu seperti ini adalah salah satu wasilah yang insya Allah nantinya kita akan dimudahkan Allah untuk menapaki jalan dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Begitulah berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kehadiran kita, berkumpulnya kita dalam majelis ilmu meskipun secara online seperti ini, insya Allah ini salah satu media yang akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Maulidir Rasul, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menghantarkan kita kepada sosok manusia agung, manusia besar, yang telah memberikan warna tersendiri bagi perjalanan kehidupan umat manusia. Dan telah begitu banyak di dalam lembaran-lembaran hadis Rasulullah SAW berbicara tentang Rasulullah SAW, termasuk tentang Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang perlu untuk kita tempatkan secara benar, karena kita sering di Indonesia ini mengatakan Maulidin Nabi, ada juga mengatakan Maulud Nabi. Kalau kita lihat dari sisi bahasanya, maka Maulidin Nabi, Maulid, ketika bicara Maulid, lamnya di kasroh, maka sesungguhnya kita berbicara tentang kapannya, tentang waktu dan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bicara Mauludun Nabi, Maulud itu tentang sosoknya, tentang sosok Rasulullah SAW. Nah, tentang Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya mengingat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian yang menjadi pengingat kita tentang rahmat dan karunia Allah kepada alam ini semua, kepada alam semesta, kepada dunia. Sebab kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulidin Nabi, kelahiran Nabi, waktu hari kelahiran Nabi adalah hari dan waktu yang mulia. Karena di hari itulah kemudian dunia tersinari, dunia tercerahkan,
Dan karena itu hari kelahiran Rasulullah SAW adalah hari yang agung. Sehingga pantas untuk disyukuri, untuk diingat, agar semakin tumbuh berkembang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada manusia terbaik, Imamul Muttaqin, Khatamun Nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis sahih ya, tentang ya, Maulidin Nabi, waktu dan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an saumi yaumil itsnain. Beliau pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika yauma wulidtu fihi wa yauma bu'itsu au unzila alayya fihi. Bahwa hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Wa yauma bu'itsu, dan hari aku diutus sebagai nabi. Au unzila alayya fihi, atau hari mulai diturunkan kepadaku wahyu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 1162. Artinya, ketika kita memahami bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tidak boleh seorang pun di antara kita yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangsikan Maulid Nabi, hari dan waktu kelahiran Nabi yang dicantumkan, yang disampaikan Nabi pada hadis ini. Karena validitas dan originalitas kesahihan hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, sebab para ulama telah menyepakati semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah disepakati kesahihannya. Sehingga tidak boleh lagi ada di antara kita yang memahami Nabi itu dilahirkan hari Sabtu, hari Selasa, atau hari yang lain. Karena jelas di situ ketika beliau ditanya tentang Yaumul Itsnain, maka beliau menjawab, dzalika yauma wulidtu fihi. Itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Dan dengan demikian, maka Rasulullah SAW jelas dilahirkan pada hari Senin. Dan hari Senin merupakan hari yang kita juga disunnahkan untuk berpuasa. Disunnahkan untuk berpuasa. Makanya di dalam hadis sahih yang lain, ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan para ulama telah meneliti hadis ini dan mengatakan sanadnya sahih, ya, atau hasan paling tidak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis, bahwa amal manusia itu akan diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fa ahabbu ayyu'radha amali wa ana sha'im. Maka aku ingin sekali, senang sekali ketika diperlihatkan amalku, dilaporkan kepada Allah, wa ana sha'im, dan aku dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah sebagian ulama mengatakan, ya, boleh seseorang mensyukuri hari kelahirannya dengan beribadah, di antaranya dengan melaksanakan puasa. Itu boleh, bagian dari syukur, sebab puasa itu termasuk sunnah. Puasa sunnah itu boleh, ya, dilakukan, ya, termasuk apalagi kalau bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka itu bertepatan dengan puasa sunnah Yaumul Itsnain dan Khamis yang secara khusus disebut oleh Rasulullah SAW sebagai hari dibentangkannya amal, dilaporkan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Nah, dengan demikian jelas sekali bahwa Maulidur Rasul adalah hari Senin. Dan kemudian Nabi juga mengatakan Maulidur Rasul adalah hari dibangkitkan, hari diutus aku juga pada hari Senin. Bahkan para ulama ahli sejarah juga mencatat, ya, membuat sebuah penelitian dan kemudian sampai pada kesimpulan, ya, ternyata menurut kajian para ulama sejarah, hari Senin itu pula juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam Senin itu berangkat menuju Madinah, ya, berangkat menuju Madinah. Tiba di Masjid Quba dalam perjalanan hijrah itu juga hari Senin, ya, hari Senin. Kemudian tiba di Madinah juga hari Senin, juga hari Senin, ya. Dan ini beberapa riwayat menyebutkan, termasuk Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiq Makhtum, beliau juga mengatakan seperti itu. Nabi hijrah meninggalkan Gua Thur pada malam Senin, tanggal 1 Rabiul Awal, kemudian tiba di Kuba hari Senin, dan beliau berdiam di sana 4 hari, dan kemudian pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah. Artinya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika kita mengingat tentang Maulid Rasul SAW, ya, bahwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang kuat, tepatnya pada tanggal 571 Masehi, maka ini menjadi momentum yang baik bagi kita untuk mentajdid, memperbarui sejauh mana komitmen kita, iltizam kita dengan ajaran Rasulullah SAW. Bukankah selama ini kita telah mendeklarasikan dalam syahadat kita yang dikenal dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada bagian ini, ketika kita sudah mendeklarasikan dan aku bersaksi, bersumpah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada hari Senin tadi itu, ya, maulidnya pada hari Senin tadi itu, kita telah ikrarkan sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang itu berarti konsekuensinya kita siap menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita juga siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan Maulidur Rasul SAW, kelahiran Rasulullah SAW itu dibuktikan, ya, tidak seperti kelahiran manusia biasa. Ada irhasat an-nubuwah, ada hal-hal yang termasuk umur khariqul adah, yang aneh, yang tidak biasa, sebagaimana kelahiran manusia biasa. Sebab Nabi telah dipilih oleh Allah untuk mengemban suatu amanah. Maka di antara hadis-hadis lain yang berkaitan dengan Maulid Rasulullah SAW disebutkan oleh Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, masalan, disebutkan bahwa annahu wulida makhtunan masruran, ya, beliau lahir dalam keadaan telah dikhitan dan dalam keadaan bahagia, dan pada saat itu keluar cahaya, ya, cahaya yang menyinari, bahkan disebutkan dalam hadis itu kusura asyam. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, ya, disebutkan ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa ra'at ummi hina hamiltu, ya, kemudian adha'a, jadi menyinari, ya. Kelahiran beliau itu menyinari kusur Syam, menyinari istana-istana negeri Syam, istana-istana negeri Syam, ya. Ra'aitu kharaja minni nur adha'at minhu kusur Syam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, dan para ulama telah menilai hadis ini, ya. Imam Al-Hakim sendiri berpendapat hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi bahwa keluar cahaya adha'at minhu kusur Syam, yang menerangi istana-istana negeri Syam. Artinya ini adalah, ya, satu isyarat bahwa kelahiran atau Maulid Rasulullah SAW adalah bukan maulid
ya, maulid biasa, tetapi ia adalah maulid Imamul Muttaqin, Khatamun Nabiyyin, yang akhirnya betul-betul hadir membawa solusi dan kemudian hadir membawa ajaran yang mampu menerangi seluruh alam manusia, seluruh alam semesta, dan bahkan menyelamatkan umat manusia, mengeluarkan umat manusia dari zulumat, ya, al-jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Karena itu momentum mengingat Maulid Rasulullah SAW adalah momentum yang baik untuk muhasabah, mengevaluasi sejauh mana kita telah melaksanakan kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitan dengan cinta, benarkah cinta kita kepada Nabi benar-benar dan sungguh-sungguh? Selama ini kita na'tazu bi annana ummatu Muhammad. Selama ini kita membanggakan diri sebagai ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi betulkah kita telah menumpahkan dan betul-betul telah mengekspresikan cinta kita yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab cinta yang sejati, ya, itu diungkapkan. Dan ini yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas ibnu Malik, ya, dan yang lainnya. Beliau mengatakan, wa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai diikrarkan, sampai diungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu, wa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Sungguh aku sangat mencintai Rasulullah SAW, mencintai Nabi. Lalu disebut sahabat-sahabat mulia yang membersamai Nabi dalam perjuangannya, dalam dakwahnya, dalam membangun peradaban umat. Aku juga mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhu, dan aku berharap aku akan membersamai mereka bihubbi iyahum, karena kecintaanku terhadap mereka, wa illam a'mal bimithli a'malih, meskipun aku tidak dapat beramal, berbuat sebagaimana amal-amal mereka. Jadi ternyata cinta itu juga perlu diungkapkan. Perlu diungkapkan. Di antaranya kalau kita kepada Rasulullah SAW, selain mengungkapkan bahwa betul-betul kita mencintai Nabi, termasuk di antaranya bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan kita insya Allah juga mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa menemani beliau di surga, sebagaimana hadis, ya, hadis yang disampaikan oleh Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu, lalu aku mendatanginya, biwadhu'ihi, dengan tempat wudunya, wahajati, dan kebutuhannya. Jadi beliau siap melayani Nabi, membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Faqala li, lalu ditanya, sal, silakan kamu minta apa? Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku berharap dapat menemanimu di surga. Au ghairu dzalik. Qultu huwa dzak. Cukup itu saja ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka tolonglah aku agar saya menjadi orang yang banyak bersujud. Dan itulah yang kemudian dibuktikan dengan melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak salat, ya, maka itu juga akan bisa menjadikan kita bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah momentum-momentum yang baik mengingat hal-hal seperti ini. Termasuk juga tadi bersolawat itu juga pahalanya luar biasa. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa aulan nas yaumal qiyamah aktsaruhum 'alaiya sholatan. Bahwa manusia yang paling utama nanti pada hari kiamat
manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah aktsaruhum sholatan, aktsaruhum alayya sholatan, adalah yang paling banyak bersolat kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah di antara wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini momentum juga momentum yang baik untuk membuktikan bahwa kalau kita mengingat hadis Maulidin Nabi SAW, maka kita juga jadikan sebagai momentum untuk muhasabah sejauh mana kita telah menerapkan akhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam banyak hadisnya bahwa manusia yang terbaik adalah ahsanul khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita membanggakan diri sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu yang terus kita evaluasi adalah sejauh mana kita sungguh-sungguh meneladani beliau dalam sisi akhlaknya. Dan inilah sesungguhnya yang terus harus kita perbaiki. Mohon maaf selama ini kita citra umat ini kurang baik pada sebagian orang, kurang ramah, kurang supel, terlalu eksklusif, atau hal-hal yang lain, stigma-stigma negatif yang lain. Padahal sesungguhnya hal-hal seperti itu jelas sama sekali bukan bagian dari yang diajarkan Rasulullah SAW. Dari sisi interaksi kita dengan seluruh elemen masyarakat, Nabi telah memberikan contoh. Lihat Rasulullah SAW berinteraksi dengan siapapun, berinteraksi dengan para sahabat, berinteraksi dengan para sahabat laki-laki, termasuk perempuan juga, berinteraksi dengan anak-anak. Bahkan Anas Ibnu Malik pernah bercerita dia sedang main bersama dengan anak-anak, lalu dipanggilnya, minta izin dulu mengucapkan salam kepada anak-anak sebagai pengakuan eksistensi mereka, dan kemudian meminta izin untuk ngobrol khusus bersama dengan Anas Ibnu Malik ketika masih bocah, masih kecil. Bahkan lintas etnis, lintas agama, beliau juga berinteraksi dengan masyarakat, manusia-manusia yang non-muslim. Bagaimana Nabi SAW menerima delegasi orang-orang Nasrani Najran. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan tawanan yang tidak muslim sampai kemudian masuk Islam. Bagaimana Nabi memperlakukan orang Yahudi, dan lain sebagainya. Begitu luar biasa, banyak riwayat hadis-hadis yang menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka mengingat hadis Maulidin Nabi pada hari Senin, yang juga merupakan hari yang mulia itu, termasuk momentum memperingati Maulid itu, hendaknya kita jadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kita benar-benar telah menerapkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab meneladani Rasulullah SAW, menjadikan beliau uswah hasanah, tidak cukup hanya pada ibadah-ibadah mahdhah saja. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Para ulama sepakat bahwa ayat ini memberikan arahan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita secara universal. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir misalnya di dalam tafsirnya ketika menafsirkan fi Rasulillah, fi di situ adalah lil istighraq, memiliki makna yang integral luas. Sehingga tidak cukup kita hanya membatasi meneladani Nabi dari sisi sholat saja. Sementara urusan-urusan muamalah kita tidak contoh Rasulullah SAW. Tidak cukup kita meneladani Nabi dari sisi puasanya saja. Tidak cukup kita meneladani Nabi dari sisi hajinya Nabi saja. Litakhudhu anni manasikakum. Waktu haji, waktu umrah meneladani Nabi. Pulang dari haji, pulang dari umrah, ternyata banyak ajaran Nabi yang tidak kita amalkan. Tidak cukup meneladani Nabi ketika kita selesai sholat. Betul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi sesungguhnya, sebagaimana dijelaskan banyak para ulama hadis, Nabi ingin menyampaikan dengan pesan-pesannya seperti ini.
hendaknya kita juga meneladani Nabi dalam berbisnis, dalam berinteraksi, menjadi pemimpin, menjadi rakyat, menjadi pekerja yang profesional, menjadi anggota masyarakat, menjadi suami, menjadi pejuang, menjadi pendakwah. Dari semua sisi Rasulullah SAW itu kita teladani. Begitulah seharusnya setiap kali kita mengingat Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, termasuk di antara yang perlu terus dievaluasi adalah bagaimana kita sungguh-sungguh untuk ittiba' Rasul dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita. Sebab siapa yang jujur mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan membuktikan dengan menghidupkan ajarannya, membumikan ajarannya dalam kehidupannya. Dan berbahagialah, faman ahabbani, siapa yang kemudian jujur mencintainya, fan ahyani faqad ahabbani. Siapa yang jujur menghidupkan, membumikan ajaran Nabi dalam kehidupannya, maka benar-benar dia telah membuktikan kejujuran mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Wa man ahabbani, dan betul siapa yang jujur mencintai Nabi, kana ma'i fil jannah, maka insya Allah akan membersamai Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sehingga setiap kali kita mengkaji dan membaca hadis tentang Maulid Nabi SAW, maka kita pertama ingat tentang momentum hari waktu yang mulia ketika lahir Nabi menyinari dunia. Yang kedua, juga kita mengingat sosok beliau yang tidak hanya lahir di dunia membawa solusi, tetapi Allah telah tetapkan sosok beliau ini harus menjadi uswah hasanah bagi kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan Maulidin Nabi, dengan maulud. Kalau maulid adalah hari waktunya, kalau maulud adalah sosoknya, maka keduanya harus selalu hadir setiap kali kita mengingat momentum Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi'in alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Ahmad Usairi Suhail LC MA yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa ditulis di kolom Q&A, atau bagi yang bergabung dengan YouTube, bisa ngetik di kolom live chat. Oke, Ustadz, mungkin sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya, ini ada pertanyaan. Tadi disebutkan tentang puasa, ada sahabat yang bertanya tentang puasa Senin, ya, puasa sunat Senin, dan Rasulullah menjawab hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari diutusnya aku sebagai Rasul, gitu. Apakah ada alasan lain selain itu, alasan lain disyariatkannya puasa Senin? Baik, barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ya, di dalam kitab Sunannya, ya, itu juga dikutip oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Imam Al-Munziri. At-Tarhib itu mirip seperti kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dia isinya kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu disampaikan, dan para ulama telah melakukan penelitian terhadap hadis ini. Hadisnya sanadnya sahih, sebagian ulama mengatakan hasan, paling tidak mendekati sahih, bahwa selain hari kelahiran Rasulullah SAW, bahwa hari Senin itu disunnahkan puasa juga diantaranya karena itu adalah hari tu'radul a'mal, hari dibentangkan amal. Kalau dalam bahasa gampang difahaminya adalah hari dilaporkan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hari Senin. Dilaporkan amal-amal manusia pada hari Senin. Lalu Nabi mengatakan, maka aku senang sekali, aku berharap, aku sangat ingin ketika yu'rad amali, dilaporkan amalku kepada Allah, wa ana sha'im,
dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini yang menjadi landasan disyariatkannya puasa hari Senin dan Kamis. Disyariatkannya puasa pada hari Senin dan Kamis, yaitu hari tu'radul a'mal. Hari dibentangkan amal-amal manusia. Selain tadi, ketika ditanya tentang hari Senin, Nabi menyampaikan itu juga merupakan hari kelahiranku. Jadi, hari kelahiranku, hari diutusnya aku menjadi Rasul. Hari turunnya wahyu kepada aku pertama kali. Jadi ini termasuk di antara alasan ya kemuliaan puasa hari Senin. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan Ustaz. Apakah boleh merayakan kelahiran Nabi SAW selain berpuasa? Gitu. Baik. Jadi ikhwan fillah, saudara sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah, adalah nikmat, adalah bentuk karunia Allah. Di dalam Al-Qur'an secara umum ada beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk selalu mengingat nikmat Allah. Ya. Misalnya wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi dzkuru nikmat Allah. Perintah untuk selalu mengingat nikmat Allah. Bahkan berbahagia, bersyukur kepada Allah. Misalnya ayat Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum ma yajma'un." Maka terhadap karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka berbahagia. Jadi berbahagia dengan rahmat dan nikmat karunia Allah, termasuk mengingat-ingat nikmat Allah, itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mensyukuri nikmat Allah itu bentuknya beragam. Di antaranya dalam bentuk misalnya juga tadi seperti berpuasa ya, pada hari Senin. Itu juga bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana dengan ya saudara-saudara kita yang kemudian mengumpulkan sebagian jamaah kemudian memberikan tausiah. Kalau itu dijadikan sebagai momentum kumpulnya ya kaum muslimin dalam rangka mentajdid ya, memperbarui mahabbatun Nabi SAW, memperbarui kita dalam mensyukuri nikmat dengan kelahiran Nabi, itu tentu sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa selama tidak ada kemungkaran dan tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Yang nggak boleh itu kalau tidak mengadakan atau mengadakan acara dianggap dosa. Nah, itu yang tentu yang nggak boleh. Karena kalau sudah pertanyaan seperti ini kan kita akan masuk kepada wilayah tentang bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi dan seterusnya. Nah, jadi secara umum memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan itu termasuk bid'ah ya. Karena tidak diajarkan Nabi ya. Kalau seandainya itu penting, tentu sahabat juga mengadakan ya. Tapi kemudian para ulama menyebutkan dulu Salah Al-Ayyubi mengawali itu, melakukan itu dalam rangka untuk menggelorakan semangat perjuangan Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa kalau itu kemudian diisi dengan hal yang mengingatkan Allah, kemudian juga digunakan dalam rangka ya memperkuat sufuful muslimin, barisan kaum muslimin, dan kemudian ya mengeluarkan semangat untuk komitmen dengan ajaran Nabi, maka bisa jadi beliau bahkan mengatakan bisa kemudian menjadi bid'ah hasanah. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi memang masalah ini kembali masalah yang memang ada perbedaan pendapat, tetapi kita hendaknya melihat secara lebih luas. Jadi jadikan momentum-momentum seperti ini atau momentum Maulid Nabi itu untuk memperbarui ya, iman kita, memperbarui i'tizaz kita, kebanggaan kita sebagai umat Muhammad, dibuktikan dengan kesungguhan kita untuk iltizam, komitmen, dan melaksanakan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sehingga bisa jadi evaluasi, refleksi, dan seterusnya. Dan kalau itu dijadikan seperti itu, saya kira akan banyak manfaatnya. Daripada seseorang manusia orang pada berkumpul-kumpul, apalagi di zaman seperti ini.
perlu ada alternatif mengumpulkan orang supaya tidak hanya diisi dengan kumpul-kumpul dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi dan kalau kita di Indonesia bahkan sudah menjadi sebuah agenda nasional kan, karena sudah menjadi apa? Kalau misalnya libur ya, hari libur nasional gitu. Berarti kan sudah menjadi agenda nasional. Berarti ya manfaatkan itu dalam rangka untuk tadi itu tajdidul iman dan tajdidul muhabbah wa tajdidu ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperbarui iman, mahabbah dan memperbarui komitmen kita dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Ustadz, satu lagi. Bagaimana menurut Ustadz, apakah dengan demikian kita boleh merayakan hari kelahiran kita atau ulang tahun, sementara sebagian menganggapnya tasyabuh? Ya, makanya ketika sebagian ulama mengkaji hadis tadi, salah satu hal yang bisa diambil pelajaran adalah mengingat hari kelahiran kita dengan peningkatan ibadah. Salah satu bentuk yang tadi jelas disebutkan dalam hadis tadi adalah berpuasa. Puasa ini adalah merupakan salah satu contoh saja wasilah untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kelahiran tadi. Kemudian yang kedua, bentuk syukurnya itu diwujudkan dengan menggunakan sisa umur yang Allah berikan itu dalam rangka memperkuat ibadah, memperkuat komitmen dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan adanya kita di dunia, menjadikan kita ada di bumi Allah ini. Itu salah satu ikhtiar. Maka itu jauh lebih maslahat, lebih manfaat dibanding kalau sebatas hanya sekedar hura-huranya yang menonjol. Khawatir kemudian nanti kalau itu yang terjadi, maka ya nilai kebaikan itu tidak semakin bertambah. Sebab manusia yang terbaik adalah ketika bertambah umurnya, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebatas itu tasyakuran, tidak harus dengan kemudian mengikuti tradisi-tradisi ya meniup lilin dan seterusnya. Saya kira itu juga budaya-budaya yang awalnya tidak pernah diajarkan, tetapi disyukuri dengan misalnya, saya ingin memperkuat ibadah, alhamdulillah ada rezeki, saya mau bagi sembako kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 misalnya. Niatkan itu boleh. Saya ingin dengan bertambahnya ini saya mau meningkat hafalan Quran saya mau tambah. Hari ini saya mau tambah. Tilawah saya biasanya sekian nambah atau hafalan sekian nambah. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara yang lain, tetangga-tetangga saya, berbagi kebaikan, berbagi makanan, boleh. Wallahu a'lam. Nah, ya alhamdulillah, jazakallah kepada Ustadz Dr. Ahmad Usairi Suhail LCMA yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Untuk selanjutnya acara penutup, kami mohon kepada Ustadz untuk bersedia menyampaikan doa penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau mudahkan urusan-urusan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali jika ada di antara kami, saudara-saudara kami, handai tolan kami, teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, ya Allah. Jangan biar kami meninggalkan tempat dan majelis ini, ya Allah, kecuali doa-doa kami Engkau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'il muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma inna virus corona jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu man tasha. Allahumma asrifu anna, Allahumma asrifu an ahlina, Allahumma asrifu an baladina, Allahumma asrifu an sa'il buldan,
Allahumma qina wa najjina min hadzal virus birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya al akhirah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin washfi mardana wa mardal muslimin wa 'afi mubtalana wa mubtalal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, keturunan kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan, dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.